3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang di Saimala Podcast. Jadi ini merupakan acara Saimala yang baru banget, karena kan di tengah pandemi kayak gini kita juga harus tetap produktif kan tentunya. Jadi Saimala Podcast ini kita sebut dengan Sai Talk episode 1 gitu. Jadi untuk Saimala Podcast yang pertama pada hari ini bakal dimoderatorin langsung sama gue, Aka Noval dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, untuk podcast pada hari ini, tema kita tuh kuliah santuy bisa lulus 3,5 tahun. Dari temanya kan pasti kayak asik banget kan, pasti kalau misalnya kita bahas udah bisa kuliah santuy, bisa lulus 3,5 tahun juga. Pastinya narasumber kita pada sore hari ini orangnya santuy banget dan tetap insightful juga dan menginspirasi kita semua. Untuk teman-teman semua nanti bisa dengerin di YouTube Saimala UI dan di Spotify kita di Saimala UI. Langsung aja kita undang narasumber kita pada sore hari ini, ada Kak Elva Novandi. Hai Kak. Hai Rak. Suara gue kedengeran jelas nggak Kak? Kedengeran? Oke. Mungkin sebelum kita mulai podcast kita pada sore hari ini, mungkin lo bisa kenalan dulu kali Kak, kayak nama, terus lo dari jurusan apa, angkatan berapa gitu, apa angkatan 2012 gitu kan, atau kayak umur juga boleh gitu, taken atau jomblo, mungkin kalian nanti ada teman-teman yang mau calling gitu kan, mau nanya-nanya tewe-tewe gitu, mungkin bisa kenalan dulu. Waduh Pak, lagi di barel gue. Barel nggak tuh? Nama gue Elvan Rizky Novandi, jurusan ilmu komputer angkatan 2016. Terus SMA-nya angkatan 2016 juga. Gimana yuk? Pokoknya SMA gue 2016. Berarti lo langsung kuliah dari tahun pertama? Iya, benar. Putus-putus, Rak. Oke. Putus-putus ya? Gue doang apa yang lain juga putus-putus ya? Kalau sekarang udah jelas belum Kak? Udah. Oke. Terus kan sekarang kan lagi pandemi nih Kak, kayak mau ngapa-ngapain juga susah, terus mau kesana kesini juga susah karena harus tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker dan menjaga jarak gitu. Kalau untuk sekarang kira-kira kesibukan lo ada apa aja gitu Kak? Kalau sekarang sih kan gue anaknya santuy, kesibukan gue nggak santuy banget tuh. Iya. Oh jadi nggak sibuk? Iya. Kayak aktivitas lo sekarang lagi ngapain aja gitu? Aktivitas gue tuh sekarang kalau siang gue lagi WFH sih. Kalau malam gue lagi pendidikan tingkat lanjut lah. Oke. Iya. Berarti kayak karena lagi pandemi kayak gini semuanya dilakukan secara online gitu ya Kak, di rumah? Secara online. Kalau lo gimana Rap? Gue juga semuanya online sih, kayak organisasi segala macem, kuliah online. Jadi kayak ya karena emang pandemi gini kita ikutin aja kali ya protokolnya dulu biar cepat selesai juga pandemi ini dan kita bisa cepat kembali aktivitas seperti semula gitu. Amin. Oke, terus kan kalau misalkan dari gue kan dulu kan emang pengen banget tuh masuk UI dari kelas 10 gitu, kayak gue udah pengen banget, pokoknya kayak gimana pun caranya gue harus UI gitu. Nah kalau dari lo sendiri gitu, emang lo dari awal pengen UI atau misalkan tadinya lo pengen kuliah di mana gitu? Maksudnya cita-cita lo tuh dari kapan gitu mau kuliah di UI? Oh dulu, kalau lo kan kelas 10 mau masuk UI. Kalau gue tuh dari 12. SD. Dari SD. Oh, dari SD. Lebih SD. Dulu bahkan ya. Dulu gue SD tuh di Tulang Bawang dulu. Oh, itu gitu. masuk UI gue. Soalnya bokap gue tuh ngomong-ngomong UI mulu. Jadi udah. Oh gitu. Tapi dulu gue pengennya FK. Oh, Kak. Iya, FK. Tapi kalau sih Kak, kayak semua fakultas juga kan bagus-bagus juga. Jadi kayak ya udah kan, kayak apalagi lo sekarang lulus 3,5 tahun. Itu kan kayak keren banget gitu. Terus kan lo dari SD nih bahkan lebih dulu pengen masuk UI daripada gua yang kelas 10 gitu. Pasti kan banyak banget kan kayak persiapan-persiapan yang udah lo siapin sebelum lo ke dunia perkuliahan gitu. Oh ya, sebelumnya lo masuk UI jalur apa Kak? Gue masuk UI itu jalur undangan.
SNM. Oh, jalur SNM. Iya. Sebenarnya kayak di UI itu ada jalur masuknya apa aja kan? Nggak mungkin kan, kalau gue kan kemarin dari PPKB kan, nggak mungkin cuma SNM sama PPKB, pasti kayak ada beberapa jalur yang bisa dimasukin sama teman-teman maba gitu. Yang lo tahu ada apa aja tuh Kak, jalur masuk ke UI? Kalau jalur masuk tuh UI banyak banget sebenarnya. Ibaratnya kalau mau masuk ke UNIF tuh dia pintunya banyak banget lah. Ada SNM, SBM, SIMAK, terus ada PPKB, ada jalur vokasi. Vokasi sebenarnya, vokasi itu jalur bukan ya? Bukan. Tapi ada yang khusus vokasi juga. Oh gitu, berarti Iya. kalau misalkan kayak SNM itu jatuhnya kayak undangan kayak PPKB gitu, tapi kayak dari LTMPT gitu ya? Iya, bedanya SNM sama PPKB tuh dia sama-sama undangan, tapi bedanya kalau SNM itu diadain sama nasional, jadi kompetisinya tuh antar universitas nasional seluruhnya, senasional. Tapi kalau misalnya PPKB itu khusus cuma UI doang yang ngadain. Gitu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya SNM sama PPKB teman-teman itu jalur undangan, tapi kalau misalnya SBM sama itu tulis tuh. Oh iya. Sebelumnya kan lu kan udah makan banyak banget nih Kak, sebelum lo masuk UI, walaupun kayak lo SNMPTN kan berarti kayak lo rapat lo harus bagus, kayak lo juga harus giat juga dari kelas 10 gitu, maksudnya udah di prepare lah semuanya gitu. Nah dalam lo prepare itu kayak lu join kayak beberapa tryout kayak TOBK gitu nggak sih, kayak yang diadain sama bimbel atau dari instansi lain gitu selama lu mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi? Jelas, gue ikut semua TO. Dari apa TO gitu, Kak? Villa, UGM, UI, ITB, Telkom dulu ada Rizky Febian dulu. Oh. Apalagi ya, apalagi ya, banyak deh pokoknya. Gue semua TO, tiap ada TO gue ikutin. Terus kalau misalnya ada yang tabrakan gitu, misalnya kayak UGM sama UI tabrakan gitu, ya gue lihat dari preferensi gue aja yang mana yang lebih gede. Cuma kan rahasia gue yang mana yang lebih gede. Nanti tanya nih. Oke, enggak gue tanya kok. Berarti emang lo walaupun anaknya santuy juga lo ada sisi ambisnya ya Kak ya? Kayak semua tryout lo ikutin. Gua tryout kan sambil senang-senang. Jadi gua nganggapnya tryout itu sesuatu yang santuy, bukan ambis. Oh, jadi segala apapun aktivitas lakuin lo santuy. Iya, kayak gua tryout nih. Bangun jam 8, jam 7 kan. Jam 8 tuh gua tryout. Pulang tryout kan gua bisa main gitu sama teman-teman gua. Oh, jadi belajar tetap, main tetap gitu ya. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar gitu. Oke. Terus dari kayak yang lo ikutin beberapa tryout itu, ada nggak sih benefitnya gitu, kayak yang lo dapat pas lo ngerjain soal, atau misalkan kayak lo ikut di tempat-tempat yang lain gitu? Kayak progres lo jadi kayak tambah kayak, oh iya gue udah pernah nih ngerjain soal ini gitu, kayak atau apa gitu. Sebenarnya tryout itu bukan bikin kita berprogres. Yang bikin kita berprogres itu tetap belajar. Tapi tryout itu bikin kita sadar kalau kita tuh masih bego gitu. Jadi kita bakalan kalau emang kita punya keinginan gitu kan, kita pasti belajar kan. Ya sedikit-sedikit progresnya itu progres. Lebih kayak surat Al-Asr aja lah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Yo. Siap. Oke. Jadi untuk teman-teman semua, jadi Saimala selalu ngadain TOBK setiap tahunnya. Itu merupakan acara tahunan dari Saimala. Dan untuk tahun ini, maksudnya tahun 2021 awal, kan kita biasanya acara kita sekitar bulan Januari atau Februari. Jadi untuk di tahun 2021 awal, kita ada yang beda tuh teman-teman. Jadi kita bakal tryout-nya itu udah nggak paper based test lagi. Jadi kita bakal melaksanainnya secara online. Karena kan TOBK juga udah pakai komputer gitu kan ya kayak. Iya. Jadi kayak lebih relevan juga kalau misalnya kita ngerjainnya online kan. Jadi untuk teman-teman semua yang belum follow Instagram kita @sigmakara.id, bisa banget di follow langsung. Karena itu bakal memberi informasi ke teman-teman semua tentang dunia perkuliahan, jalur masuk, dan juga pastinya tentang informasi kita bakal ngelaksanain tryout ini nantinya di bulan Januari awal gitu. Oh, nanti jadi CBT ya? Iya, ini online gitu Kak. Wah, enak banget sih menurut gua. Dulu gua kesel banget pagi-pagi harus nyari pensil 2B gitu.
menghapus. Eh, Sekarang udah nggak kayak gitu lagi ya. iya, jadi kayak lebih enak sih. Oh ya Iya. Kak, terus kan lo kan lulus 3,5 tahun nih, terus gue denger juga nih kayak lo orangnya udah santuy, terus gaul juga tuh. Terus pasti kan dari lo bisa lulus 3,5 tahun ini ada kayak suka duka, canda tawa, kayak cerita perkuliahan lo selama lo di UI tuh. Mungkin bisa dikasih ke kita sharing secara singkat aja kali Kak, gimana? Walaupun pasti banyak banget kan tuh cerita 3,5 tahun, pasti kayak banyak banget, tapi kayak mungkin yang memorable gitu buat lo. Yang memorable banget ya. Iya, memorable banget nggak tuh? Suka aja deh. Kalau duka, Oke. mau berbagi kesedihan. Oke, bagus. Apa tuh Kak? Jadi, gue waktu tingkat akhir tuh semester 7 kan. Itu gue lagi dilema tuh, gue pengen skripsi apa enggak. Karena di Fasilkom sendiri tuh boleh nggak skripsi. Di Oh fakultas gitu. gua. Tapi kata gue, aduh kalau nggak skripsi nggak keren gitu kan. Terus ya udah gue ambil skripsi. Tapi akhirnya tuh gue jadi keteteran. Gue skripsi, terus gue lagi lomba, terus juga lagi jadi asisten research, sama gue masih 20 SKS itu, sama sambil part time juga. Itu gue pada akhirnya keteteran kan. Nah, di pertengahan perjalanan tuh sekitar bulan Oktober apa ya, di bulan Oktober tuh gue ngerasa skripsi gue ini mandek. Karena gue merasa mandek bukan karena gue nggak mau lanjutin atau nyerah, tapi pertimbangan gue tuh dosen pembimbing gue tuh rada late rap gitu kan, rada hilang-hilangan. Kalau gue tanya juga suka nggak bales. Terus juga resiko nih semester depan dia mau ke S3 di Jerman. Terus gue, waduh kata gue, masa semester depan bakalan zoom mulu sama dia. Udah kata gue, di pertengahan perjalanan gue switch dosen, switch judul juga, switch topik, semuanya gue start dari awal lagi, dari bulan Oktober. Nah, gue ngontak dosen yang emang kenal lumayan dekat sama gue kan. Di situ dosennya juga ragu kalau gue bisa selesai di bulan November. Jadi Oktober sama November ini cuma 2 bulan kan. Kayak gue pertengahan Oktober tuh baru pindah, November akhir tuh udah disuruh selesain, bukan November sih, Desember awal banget. Dosen gue ragu, tapi gue bilang, dosen gue, nggak apa-apa Pak, kalau lanjut semester depan juga nggak apa-apa, tapi saya bakal kejar semester ini, gue gituin. Terus dalam hati gue ini nih, gue nazar. Kalau gue lulus semester ini, gue bakal cat rambut. Lulus taunya. Tapi gue belum cat rambut sampai sekarang. Itu memorable banget sih, karena gue pernah sampai 2 hari ngerjain tuh nggak tidur, tapi selesainya 3 bab itu sesuatu. Jadi ya challenging-nya tuh seru banget menurut gue, rasa excitement-nya. Tapi tetap aja gue sambil nongkrong, tapi sambil skripsi sama teman-teman gue. Kadang gue nongkrong sama Ader gitu-gitu, mereka ngobrol, gue sambil ngobrol sambil skripsian gitu. Oke, jadi lu bisa kayak sambil menyelam minum air gitu kan Kak, bisa kayak ya hidup santuy itu gitu Kak, tapi tetap selesai gitu, tepat waktu gitu. Oke. Terus juga kan kita tadi kemarin udah bikin Instastory question box buat teman-teman di followers kita di seluruh semuanya gitu yang nge-follow Saya Mala UI. Untuk nanyain tentang podcast kita pada sore hari ini gitu. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang banyak banget Kak memang nanyain. Pertanyaan yang pertama itu ada yang nanyain benefit kuliah cepat tuh apa Kak? Bukannya kuliah perlu banyakin relasi tuh. Gimana tuh Kak jawabannya? Benefit kuliah cepat? Ya paling utama sih gue nggak nyusahin orang tua gue lagi pertama, karena gue dibayarin kan. Terus yang kedua mungkin karena apa ya, ada hubungannya kayaknya, karena kalau gue kuliah cepat gue bisa full time cepat kerja. Nah perbedaannya di situ, ketika gue part time sama full time itu gajinya beda. Nah kalau misalnya gue udah lulus gue bisa full time, jadi ya udah nggak part time lagi.
Terus juga apa ya? Kalau kayak dari segi relasi nih kak, kan dia ngomong kan kalau Ada satu lagi Pak. banyakin relasi. Apa tuh? Ada satu lagi. Gue tuh kan nggak suka belajar. Makanya kalau lagi belajar tuh pengen cepet selesai. Ya udah ini makanya 3,5 tahun. Biar nggak belajar lagi. Gitu. Terus kalau misalnya dari sisi relasi nih kayak bukannya jadi kan mungkin yang nanya ini berpikiran kayak kuliah lama tuh bisa banyak juga relasinya gitu. Apakah dengan kuliah cepat juga lo tetap punya banyak relasi gitu kak? Menurut gue relasi tuh perlu didefinisiin lagi sih. Karena ada relasi yang cuma kenal-kenal doang, tapi dia taunya malah jeleknya lo doang gitu. Kalau misalkan relasi tapi kenal lo yang dari sisi bagusnya, ngeliat sisi positif lo, itu baru namanya relasi yang bakal berpengaruh. Tapi kalau misalkan dia cuma kenal, nih orang males gitu, ya kenal relasi, kenalan gitu. Cuma sebatas teman, dia masih menganggap lo sisi jeleknya itu lebih banyak aja diterima dia daripada sisi bagus. Iya benar-benar sih. Jadi menurut gua penting juga sih untuk memikirkan opini orang. Maksud gua dalam hal baik ya, jangan semuanya dipikirin. Tapi ketika ada orang yang mungkin emang lo kenalan sama orang banyak, tapi nggak banyak yang benar-benar kenal lo dari sisi positifnya. Nah, mendingan lo dikit tapi banyak yang kenal lo secara positif, dia bisa ngasih lo endorse di LinkedIn kayak Elvan tuh gimana orangnya, sehingga orang-orang yang nggak kenal lo juga punya pandangan positif tentang lo gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak kita harus tahu dulu ya kak makna, maksudnya kayak definisi dari relasi itu apa gitu. Iya, toh juga kayak, relasi nggak harus dari kampus, lo bisa di dunia kerja juga ada relasi, di mana-mana juga ada relasi. Iya benar banget. Terus tadi kan lu sempat nyinggung tuh kak kayak kerja part time dan full time. Berarti waktu masa-masa kuliah lu pernah sempat kerja kayak part time gitu ya kak? Pernah. Waktu itu tingkat akhir saja. Oke, jadi ini nyambung sama pertanyaan yang ditanyain sama teman-teman di Instastory kita. Jadi nanya cara bagi waktu untuk aktif kegiatan sama aktif akademis gimana kak? Mungkin kayak bisa lu ceritain cara bagi waktu lo tetap kuliah tapi udah mulai sambil kerja part time gitu. Cara bagi waktunya ya lo harus nentuin skala prioritas sih. Kadang ketika lo menjalankan sesuatu bareng-bareng, lo tuh akan ada masa di mana prioritas lo tabrakan. Nah, lo tentuin mana prioritas utama lo. Misal, dulu gue gini mikirnya, gue dulu ada kelas, tapi kelasnya itu nggak wajib masuk. Jadi yang penting gue bertanggung jawab sama nilai gue sendiri. Nah, terus gue ada kerja yang nggak bisa gue tinggal. Ya otomatis karena kelasnya nggak wajib, ya gue nggak kelas dong, gue ngambil kerja aja. Jadi gue nggak kelas, gue cabut. Atau dosennya juga nggak apa-apa gitu. Gue bahkan pernah sampai di chat sama bokap, bang. Di SMS sama sekre, absen kamu cuma 25% apa? 25% masuk. Terus gue bilang ke bokap. Tapi sebenarnya kalau iya. Kalau agak putus-putus kak, udah jelas belum suara gue? Udah. Gimana? Oke, berarti kalau misalnya kayak yang dari gue simpulin dari jawaban lo, berarti kayak walaupun kita punya skala prioritas juga kita kayak ada gitu nggak sih kak? Kayak misalkan lo kan sebenarnya kayak prioritas kita yang pertama kan pasti kuliah kan, karena kan kita waktu itu masih mahasiswa. Tapi di satu sisi kita harus punya skala urgensi, kayak kita harus bisa memilih dan memilah mana yang lebih urgent gitu kan. Iya, sebelum lo menentukan prioritas, jangan sampai, kalau bisa tuh sebisa mungkin jangan sampai tabrakan prioritas lo. Jadi kalau misalkan memungkinkan tabrakan, jangan sampai. Makanya pertimbangin di awal benar-benar sih. Oke, gitu guys. Jadi dari tema kita yang kuliah santuy bisa lulus 3,5 tahun itu udah kita tanya-tanyain semua sama narasumber kita yang emang santuy abis dan juga tetap bisa lulus 3,5 tahun gitu kan. Mungkin sekarang kayak lu bisa kasih kayak kata-kata mutiara gitu kan, atau kayak kata-kata motivasi untuk teman-teman yang lagi berjuang mau masuk dunia perkuliahan dan buat teman-teman juga yang berjuang di dunia perkuliahan gitu. Sebenarnya gue rada ini sih, karena kuliah santuy 3,5 tahun tuh
Tapi dari tadi malah nunjukin sisi sibuknya kan. Mungkin bisa didefinisiin lagi sih, kayak maksud gue di sini, maksudnya santuy di sini mungkin kayak kalau gue tuh ngadepin sesuatu kesusahan gue, ya gue ngadepinnya santai aja gitu. Kayak misalnya gue nggak ngerti sama pelajaran ini nih, ya udah santai aja gitu. Ya karena gue kadang tuh ada orang yang, aduh gue bego, gue udah nggak usah belajar lagi deh gitu. Orang udah langsung nyerah gitu loh. Tapi menyalahkan dirinya ketika nggak lulus atau gimana. Tapi kalau gue tuh ya udah gue bego hari ini, tapi besok gue harus bisa, jika ujian gue bertanggung jawab sama nilai gue gitu. Kalau gue gitu kayak ya udah gue bego nggak apa-apa, yang penting gue mau belajar sama mau berusaha buat ngerti gitu. Gue nanya ke teman-teman gue dan lain-lain sih. Kalau dibilang santai, dibilang santai nggak santai-santai banget ya, namanya juga kuliah gitu kan. Gue sebenarnya santai karena emang gue orangnya nggak bisa hektik, nggak bisa ribet aja gitu orangnya. Pengennya semuanya simple gitu. Tapi gue di satu sisi gue juga bertanggung jawab sama orang tua gue sih, karena mereka udah menyekolahkan gue, dan ya gue harus buat mereka bahagia juga lah. Karena ya mau gimana pun gue anak pertama dan cucu pertama juga kan, pasti jadi contoh sama dia. Oke. Benar banget. Jadi benar-benar sangat insightful banget dari narasumber kita pada sore hari ini. Sebenarnya kayak dari gue pribadi Kak, sama dari teman-teman saya mau juga udah semua yang mau kita tanyain ke Kak Elvan. Mungkin karena waktunya juga udah cukup dan kita juga udah mempertanyakan semua juga ke Kak Elvan yang sangat inspiratif dan insightful juga. Sebenarnya gue makasih banget buat Kak Elvan yang udah mau jadi narasumber kita di acara kita yang perdana banget. Dan gue juga makasih buat teman-teman Saimala yang udah mempersiapkan acara ini. Mungkin gue sebagai moderator pamit undur diri, Raka Noval dari FAUI 2019. Sekian dan sampai jumpa di Saimala Podcast episode 2. Bye-bye. Bye-bye.